Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi ja'alana Allah wa iyyakum min ibadikas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, al alim wal alamah, para asatid, para kiai, para bapak ibu, hadirin hadirat, jamaah fi hadzal majlis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama berkumpul, bermuajahah dan juga diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama bertaklim. Mudah-mudahan asbab daripada ta'lim kita fi ulumuddin fi hadzal majlis, Allah Subhanahu wa taala bisa terus meningkatkan derajat kita dalam kualitas hidup di dunia maupun di akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah syukur alhamdulillah, satu perhelatan akbar di negara kita sudah selesai. Yang penting pokoknya kula panjenengan sami selalu sehat walafiat, diberikan rahmat, maunah, inayah dan hidayah terus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir dan batin, panjang umurnya, umur yang barokah, manfaat ilmunya, anak turun dan dzurriyyah kita soleh-soleh hastoyo. Seluruh aktivitas kita terus diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, baik urusan duniawiyah maupun ukhrawiyah, dan mudah-mudahan Allah perkenankan diri kita semuanya akhir daripada aktivitas dan hayat kita husnul khotimah. Ala kulli ma nawa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya, amin. Kira hadirkan Rasulullah dan Rasulullah bersama kita yang kelak akan kita mintai pertolongan syafaatnya, yang bersama-sama beliau bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan beliau di majelis kita. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma dhaya wasi'al karami wal habibul ladzi turja atuhu li kulli hauli minal ahwali maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil halqi khullihimin. Alhamdulillah jamaah, yang penting kula panjenengan sami hidup rukun, ini yang kemudian saya minta. Al-Quran itu kontennya adalah 70% itu kalau kita ingin masuk surganya Allah, itu 70% ayat di sana menerangkan tentang bab muamalah, bab hubungan horizontal. Kalau muamalah itu bisa disebut dengan hubungan antar manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk yang lain. Sebesar apapun jam terbang kula panjenengan sami tahajudnya, puasanya,
Sodakohnya nggak akan mampu menembus surga Allah Subhanahu wa taala nek kula sampean kabeh atine sik nek nggone kono nggone YouTube kasar gak enak nek sik nggone kono ngomongin ngene Pak ngapunten iki nirokno jare bosok jarene kayak gitu tapi ini atine sik banyak sangkut pautnya dengan manusia itu kurang bagus karena kula panjenengan sami tidak terasa yang namanya pahala kita ini diambil orang yang kita jeleki. Yang kira kita jeleki apa maksudnya? Kita musuhi itu loh. Ya sudah sekarang kita harus innamal mu'minuna ikhwatun. Saben kita orang yang mukmin beriman ngaku adanya Gusti Allah dan hari akhir kabeh ku dulur. Kabeh dulur. Meskipun nomor 4, nomor 5, nomor 6 semuanya adalah dulur. Nek ada satu nilai gesekan-gesekan karena beda pilihan kemarin, beda pendapat dan beda pendapatan, maka fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikan. Nek panjenengan ketok lho ya. Nang TV ku sik terus saya. Nah panjenengan jangan terpengaruh nang YouTube, nang panjenengan persani nang WA sik on ae sudah gencatan senjata. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikan di antara saudara-saudara kalian semuanya. Wes sing enak kaya ngene. Kono gawene wong panjenengan melok permainan-permainan. Wattaqullah dan panjenengan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kembali kepada Allah. Inti juga bisa disampaikan kalau fa in tanaza'tum bihima tatkala kita berbeda pendapat faruddu ilallah kembali nang Gusti Allah. Nah, wattaqullah untuk apa kita kemudian semuanya dibingkai dalam kaitan bertakwa kepada Allah la'allakum turhamun supaya ada kalian semuanya itu dirahmati oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah. Mana mungkin kita itu kemudian meskipun kiai sundul langit umpamanya pintere, ustadz kemudian luar biasa misalkan ilmunya atau umpamanya ini kan ya juga bukan hanya panjenengan, yang namanya guru-guru besar juga berbeda pendapat, yang namanya purnawirawan juga beda pendapat, seluruh lapisan profesi apapun disiplin ilmu apapun beda pilihan kemarin itu. Tapi sekarang saya berharap sebagai dai, sebagai kita itu orang yang kemudian berdakwah, fa'aslihu baina akhwaikum, damai selalu, insya Allah surga ada di tangan kita. Ngoten lho. Nggih? Nggih? Ojo nggih tapi enggak kepanggih. Engko ae mari pengajian ini ngomong titik-titik gak apa-apa. Saiki nek padha ae tak ketak lho sampean. Ngomong apa? Maksudnya ngomong kebahagiaan. Bahagia itu gampang. Halo? Bahagia itu gampang, duit 5.000 nunggu warkop 1 batang rokok kemudian panjenengan apa sambil ngopi mek 5.000 tok bahagia ngoten lho. Timbangane kula iki napa? Kula sampean kabeh sik ngomong-ngomong masalah kono gawine. Tiwase nek nggone ati mangkal jare. Sampean sing ngomong lho ya. Tapi yang jelas sekarang ini mari kita kembali kepada hadis Rasulullah. Napa? Al-ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, perbedaan daripada hujjah, perbedaan dari mazhab dan lain sebagainya pada umat saya kata Rasulullah adalah rahmatun. Itu rahmat. Rahmat. Nah, panjenengan memperuncing sebuah nilai perbedaan dan terus al tukaranu wal gegeranu, maka di sana mengandung arti bukan rahmat lagi tapi laknat. Hati-hati, warning, tambih.
Nanggone anu bahasa Inggrisnya warning. Bahasa Arabnya tambihun. Nah, napa Pak? Nah, wes titik-titik gak iso bahasa Arab yang lain gak apa-apa. Yang penting bahasa Arabnya peringatan itu adalah tambih. Pun saya mengajak seperti kayak begitu S2. Yang kita kejar hari-hari itu bukan adalah sebuah kemenangan yang kemarin-kemarin itu tidak, tapi rahmate Gusti Allah. Yang kita kejar itu adalah itu. Kadang-kadang kita tidak sadar ya, maklum manusiawi. Ustadz juga, kiai juga, jenderal juga, kopral juga, semuanya manusia. Kita tidak akan bisa lepas dari masalah. Orang belum punya kerjaan masalah. Setelah punya kerjaan orang kepingin jadi caleg setelah jadi caleg juga semuanya. Orang belum punya anak masalah. Anak wis gede masalah mana? Enggak ada yang tidak. Kontennya semuanya dikasih oleh Allah SWT, termasuk pula panjenengan sami. Pergaulan bersama manusia juga tidak akan murni pure, kita itu baik-baikan terus. Suatu ketika mesti dikasih masalah. Sampun. Ini memang tugas saya harus kemudian mengingatkan, saling mengingatkan. Maaf, saya juga menerima peringatannya panjenengan. Ngoten nggih? Sampun. Sekarang itu adalah sekedar mukadimah, sekedar untuk mengolor-olor waktu gitu loh, supaya saya tidak terlalu banyak waktunya. Untuk saya, yang saya harapkan beda dengan panjenengan sekarang. Kalau panjenengan insya Allah mengharapkan sehabis santapan rohani ini ada santapan. Iya nek ono aja banter-banter, tapi insya Allah tadi saya sudah dengar, sudah datang itu kersek di sana gitu loh. Pun. Tapi yang saya harapkan sekarang beda dengan panjenengan. Ini namanya beda pilihan. Itulah yang dimaksud dengan rahmat. Yang saya harapkan apa? Napa? Ayo, panjenengan saiki sungkan bisa nanggone aku wingi saenake dhewe. Napa? Titit iki lho yang saya harapkan panjenengan suudzon tok ae ngapunten Mas. Nek titit isra ki lho yang saya harapkan. Kula jare ngarapkan kaya ngoten mboten pas, kula panjenengan niku nodo nanggone ustate niku jenenge ngoten lho. Enggak penting itu amplop, setiap saya gak mari-mari. Tapi ini harus saya sampaikan, Al-Qur'annya ada. Walatas tari bi ayati, walatas taru apa tastari ya? Tastaru ya, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Itu ada itu Al-Qur'an. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku samanan qalila, dengan harga yang murahan. Nah, murahan tak boleh menjual. Yang dimaksud adalah barusan ini semua banyak ini waktu kampanye dan lain sebagainya, ayat-ayat diobral untuk kepentingan pribadi lah. Gak usah kemudian sekarang break, sudah kembali kepada Allah. Penceramah kemudian dengan kalimat lain bahwa saya ayat-ayatnya Allah kemudian diobral dengan kepentingan pribadi juga ada. Artinya ceramahnya dihargai, barang seperti kayak begitu itu dosa besar. Pun nggih Pak nggih, pun semerap nggih. Jadi lebih berdosa lagi jikalau penceramahnya pulang enggak di jangan supaya tidak ngantuk saja. Saya ini pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan apa saja, sing penting adalah simbiosis mutu. Napa niku artinya? Saling membutuhkan, take and give. Kayak ternyata ya bisa muncul kalimat kayak gini ini ya mbok gak ngerti pokoknya itu semuanya tain. Bapak Ibu hadirin sekalian, sampai di mana pelajarannya kemarin saya tidak hafal, soalnya tak lihat-lihat YouTube-nya kemarin dulu apa ya yang saya berikan. Tapi saya ingin sampaikan sekarang, kalau seandainya sama dengan kemarin panjenengan ngetikan nggih.
Lah iya bab 6 terus mari ngono pokoke sing ana arape mawon enak gitu loh. Jadi nek ana arape iku saya tidak bisa mengartikan malahan tambahan. Berarti yang nomor berapa, Bu? 9. Yang menau 10 nggih? Ya wis 10 aja, Bu nggih. Pokoknya ini sampai Isya nanti loh gak mari. Kalau seandainya saya terangkan secara jelemit, tapi saya singkat-singkat saja. Ini adalah makalah dari Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri itu hidupnya pada zaman Bani Umayyah, yang dimana rentan antara hidupnya Rasulullah dengan Hasan Al-Basri ini tidak jauh. Maksudnya tidak sampai 3 abad. Dimana kalau Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Bukan Hijriah, Hijriah belum ada. Masehi. Tetapi Hasan Al-Basri ini lahir tahun 641 Masehi dan wafat di Basra, Irak tahun 728 Masehi. Lahirnya di Madinah. Beliau ahli hikam, beliau adalah al-hafidh, beliau adalah termasuk jajaran sufi yang top. Makanya kemudian akhirnya hujah-hujahnya, apa yang dituangkan karya-karyanya bisa dijadikan sebuah istimbat hukum dumateng kula panjenengan sami. Meskipun ini bukan hadis, tapi Hasan Al-Basri dalam kaitan fatwanya min sunanillahi ta'ala, min sunani Rasulillah, yang saya maksud mohon maaf dari sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi pas sudah. Monggo sareng-sareng diwaos. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasani Al-Basri radhiyallahu an. Laula al-abdalu la khosafatil ardu walaulas solihun la halakat tolihun walaulal ulama lasoron nasu kulluhum kal bahaim walaulas sultan la ahlaka ba'dhuhum ba'dhon walaulal hamqa la kharabatid dunya walaular rihu la antana kullu syai'in. Diartikan terjemahnya lebih kurang seperti ini. Anil Hasanil Basri, dari Hasan Al-Basri yang tadi sedikit biografinya sudah saya sampaikan. Kata Hasan Basri, 1. Nah, ditita ini. Jadi ngaji itu harus dimasukkan di dalam hati, bukan dimasukkan di telinga kanan, keluar telinga kiri, dimasukkan dalam hati. Untuk apa? Untuk pelita hidup. Karena orang punya ilmu dan tidak punya ilmu itu berbeda dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama. 1. Laulal abdalu, apabila tidak ada pengganti, karena abdal itu min fi'lin madzin badala. Jadi kata badal, pengganti. Nah, yang dimaksud di sini adalah pengganti kepemimpinan Rasulullah. Maksudnya adalah pas pada saat Rasulullah memimpin secara tunggal dan sudah diakui, di mana siapapun disuruh mengganti Rasulullah gak ada yang mau. Termasuk imam sholat itu, imam sholat gak ada yang mau. Saya tidak berbicara masalah kenabian. Kalau kenabian yang kepingin jadi nabi-nabi banyak, termasuk Tolha ya. Nah, namanya apa? Musailama al-Kadzab juga. Itu namanya apa? Orang kepingin jadi nabi, tapi tidak nabi yang dinas oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Karena luar biasa. Tapi itu pun juga disampaikannya oleh beliau, oleh dia adalah tatkala apa? Tatkala Rasulullah sudah meninggal gitu loh. Tapi yang dimaksud dengan al-abdal di sini, al-abdal ini adalah
pengganti daripada Rasulullah, dan itulah sudah terjadi, yaitu disebut al-khulafaur rasyidin. Khulafa dari kata khalifah, yaitu pengganti Rasulullah. Dan ini orang pun juga sudah dinas 10 orang yang pertama masuk Islam, yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-abdal, tidak ada abdal, tidak ada pengganti. La khosafatil ardu, maka sungguh yang namanya tenggelamlah yang namanya bumi. Ya, sungguh, karena apa? Bumi tidak ada yang memanage. Makanya yang namanya bumi ini bisa kokoh, mohon maaf, karena ada yang memanage. Nah, kalau sampean kabeh juga harus percaya adanya suatu kepemimpinan itu. Dengan kalimat lain, kalau sudah selesai ya suksesi, itu namanya kayak begitu. Itu sudah ada sejak zaman Nabi, ngerti loh. Jadi keniscayaan nggak bisa kemudian seperti dulu-dulu lagi penguasa yang terus tiada sampai selesai sudah. Tenggelam yang dimaksud di sini adalah tatanan kehidupan, yang dimana karena tidak ada aturan, akhirnya kemudian tidak ada yang memimpin, begitu loh. Maka terus ada, tapi pemimpin yang dimaksud di sini, yang umpamanya dipilih adalah yang sesuai dengan kondisi dan nilai keyakinan dan juga keimanan, itu adalah nilai kemantapan yang sudah ada, kayak begitu sudah. Nah ini kalimat yang dimaksud dengan tenggelamnya bumi atau terbelahnya bumi, ini adalah sebagai bentuk kiasan saja. Ya, gak akan tenggelam, gak akan ini. Tapi karena sudah tidak ada memanage, aturannya perundang-undangan dan juga nilai tata tertibnya nggak ada, maka akhirnya kemudian tidak ada yang memanage, sehingga rusak seperti pada saat tempo dulu disebut dengan zaman jahiliyah. Kalau semuanya yang dimaksud dengan zaman jaya ya rusak seperti kayak gitu, tidak ada tatanan bagaimana bedanya orang laki dan perempuan, semuanya dianggap sama. Nah, ini yang dimaksud yang pertama, kata Hasan Al-Basri, maka hargai pemimpin. Dalam satu kapasitas lain, bahwasanya nek onok kurangi sampai doakan dengan baik, fa insyaallah kita akan hidup kita tertata. Karena mekanisme di dalam Al-Quran boleh, yaitu wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam satu bentuk urusan apa saja, persoalan apa saja. Sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, walaulas sholihun, ini juga bentuk keseimbangan juga. Andai kata dan seandainya tidak ada orang soleh kayak kula penjenengan sami kayak begini ini yang duduk di sini, maka lahalakat tolihun, celakalah orang yang toleh. Apa yang toleh itu? Ya lawan kacanya soleh. Makanya nek ana wong toleh itu artinya itu yo dekne iku ndablek. Ahli maksiat itu namanya toleh. Seandainya nggak ada orang soleh, wong-wong sing al mendemu wong sing pokoknya hai itu pokoknya ngapunten termasuk semua limo itu lah ngapunten, itu akan binasa, pasti celaka dalam kehidupannya. Makanya seoleh dongane sampean kabeh. Nah, jadi hidup itu adalah tidak keniscayaan. Sampean kepengin api nggak iso. Ya ada langit, ada bumi, ada laki, ada perempuan. Ada pro, ada kontra. Ada orang soleh, ada orang soleh itu ngapi-api. Bentuk fi'il madhi, isim fi'il madhi ya. Solihun, wong sing soleh, wong sing api-api kabeh. Tolihun, wong sing toleh, ndablek ahli maksiat. Toleh. Beda tok, beda shot tok. Solihun, wong sing soleh. Sampai ganti sin, salihun, wong sing mencretan. Loh. Jadi beda. Nanggone bahasa Arab itu kayak ngoten. Penjenengan nek sama pengucapannya salah. Usolli sunnatal istikharah dengan istikharah beda. Beda titik.
Nek istikharah memilih sesuatu yang terbaik, loh gitu loh. Dari beberapa 2, 3, 4 yang kemudian penjenengan ragukan, minta kepada Allah. Seperti kemarin, anak 2 apa 3? Anak 4 apa 5? Nah, ibaratnya seperti kayak gitu. Pilihannya penjenengan minta kepada Gusti Allah. Itu namanya Nah, sampean beda tinggal titik usolli sunnatal istikharah, maka istikharah artinya bingung loh. Saya sudah istikharah, kok saya tidak bisa menenangkan hati pikiran saya, dan saya tidak bisa memperoleh sebuah petunjuk pilihan. Lah sampean sholat istikharah pakai hak, bingung, akhirnya dikasih Gusti Allah bingung. Lah sampean sekarang saya tanya, sholat istikharah apa istikharah? Pret. Ora rata-rata tak delok nanggone wong-wong iku. Pak sampean bengi sholat, Pak. Sholat apa, Pak? Istikharah. Nah, ya wis. Pancene gak tahu ngaji. Bu, halo. Ibu. Istikharah apa istikharah? Ayo, nek tuku sarung ya. Ya. Mohon maaf maksudnya ono iku lho, ono mereke Saleh ambek Soleh ngono lho. Nek sampean pilih sing mereke ojo toleh lho ya. Kalau melok toleh, kalau melok-melok panjenengan nanti ngoten lho. Jadi itu as-soleh. Mulane nggone khutbah itu Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal wong ndablek-ndablek nggone embongan wong sing pokoke luar biasa dosa-dosanya besar iku sik selamat, soalnya ana wong sing gelem ndongakno kaya ngaten iki. Jadi wong muslim kabeh, wong mukmin kabeh didongakno nang nggone khutbah. Nah, makanya enak sajane dadi wong Islam itu sak ndablek-ndablekno insyaallah sik disepuro karo Gusti Allah, dan insyaallah akan dapat petunjuk karena seoleh dongane wong sing saleh. Sudah. Jadi penjenengan akan memenangkan diri penjenengan sendiri juga nggak bisa. Keniscayaan itu adalah satu hal yang berhubungan dengan sunnatullah, nilai keseimbangan itu. Dan berbeda itu adalah sebetulnya adalah embrio daripada kebersamaan. Ojo alergi dengan berbeda. Sampean bisa maju karena ada seseorang yang penjenengan rivalitasi, tetapi orangnya itu adalah sangat memusuhi penjenengan. Itu bisa maju. Berterima kasihlah kula panjenengan sami orang yang tidak suka dengan diri kita, karena diri kita bisa mendewasakan dalam kehidupan. Nek sampean rewangi, ya podo wae, ngoten lho. Estu. Makanya pro dan kontra itu sunatullah. Nah, wis kita dalam beragama beda. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, semuanya imam-imam itu bener kabeh. Tapi kalau seandainya tidak cerdas pikirannya, menganggap satu dengan yang lain itu salah dan dirinya paling benar. Menjustis diri kita yang dalam agama itu tidak boleh. Karena hasil ijtihad semuanya. Hasil ijtihad. Ijtihad itu nek penjenengan berbuat sesuatu berdasarkan itu mazhab atau yang tidak diharamkan dalam suatu konteks nilai apapun. Sampean wingi nak gak diharamno ta ya? Milih A ya juga enggak haram, milih B juga enggak haram, milih C juga enggak haram. Berarti halal. Tetapi dalam satu konteks nilai kebenaran menurut Allah ada yang paling benar di dalam itu. Tapi karena sebuah nilai itu adalah hasil daripada pilihan hati nurani, itu namanya ijtihad berdasarkan satu nilai kecerdasan yang ada. Maka kalau sampean itu kemarin itu misalnya benar, pahalanya salah, pahalanya ono sing berdosa. Halo? Lah, kalau nggak ada berarti
Ya ono sing berdosa. Sampean itu berarti gak pas. Ono sing berdosa berarti ada yang berdosa, aslinya kayak begitu. Wong dosa sama tidak berdosa itu pasangan kok. Sopo sing berdosa? Ya sing gontok-gontokan terus iku ae, Kak. Mari ngoten tok wis ngoten kok. Sudah, jadilah orang yang soleh, jangan jadi orang yang toleh. Ya wis. Kayak ngoten tok. Itu sing nomor loro sih aniki ono 6. Mulane 5:17 kurang 17 menit. Sudah. Jihutnya jauh dekat podo are. Ojo suudzon lho ya nang ngene kula. Panjenengan wae asline ngantuk, tapi kemudian saya bilang kayak begini akhirnya panjenengan ketawa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Amin, Pak. Tujuannya ngaji itu amin. Amin. Ya wis terserah sampean lah. Amin yang saya maksud di sini ada amin pengajian, itu amin yang kemarin. Oh, jenengan iki. Amin pengajian. Saya berdoa kepada panjenengan rahimakumullah itu artinya semoga sampean semuanya dikasih sayangi oleh Allah. Terserah, penting nasi sudah menjadi bubur. Jangan telat saja nih. Aminnya itu tadi, aminnya itu kayak gitu. Bun, yang nomor 3 sekarang. Walaulal ulama, tidak ada ulama. Andaikan di dunia tidak ada ulama, wong pinter yang bisa menunjukkan jalan dumateng kula panjenengan sami. Ingat, al ulama warasatul. Jadi ulama itu adalah warisannya para nabi, Pak. Ngoten lho. Ojo dikuyo-kuyo. Pokoknya panjenengan yang namanya ulama ini warisannya para nabi. Terlepas daripada dia itu baik atau tidak dalam pandangan panjenengan, itu nak perbedaan lagi, gitu loh. Al ulama, walaulal ulama maksudnya andaikan dan tidak seandainya tidak ada ulama, itulah soron nas, maka sungguh lah itu harfu taukid, bentuk manusia kulluhum, semuanya itu adalah kalbaim, seperti binatang. Loh kok iso seperti binatang? Korelasinya seperti apa? Nah ngoten nggih. Apabila tidak ada yang menunjukkan sampean ke jalan yang benar dalam kaitan ilmu agama itu loh. Orang yang dikehendaki sama Gusti Allah itu menjadi orang baik itu adalah orang yang paham tentang ilmu agama. Itu kan mayuridillah khairan, siapa seseorang yang dikehendaki sama Gusti Allah menjadi orang baik. Nah, semuanya kepingin dah menjadi orang baik nggih. Terus kemudian siapa yang kemudian mencetak orang-orang baik ini? Maka dirinya sendiri, yaitu konsep dan resepnya adalah kata Rasulullah, fafahama fiddin. Orang tersebut pasti paham, dikaruniai oleh Allah kepahaman tentang nilai-nilai dan ilmu agama. Nah, ini namanya orang baik. Profesi apapun, disiplin ilmu apapun seseorang itu, tatkala kemudian menjustis dirinya paling baik, maka sejauh mana dia mensambungkan antara kegiatan perbuatannya dengan nilai-nilai agama. Kalau itu yang kemudian diterapkan, aku yakin baik. Maka siapa yang menuntut ulama? Kalau tidak, maka orang itu seperti binatang. Ya bukan orangnya seperti binatang, Pak. Maksudnya tidak seperti binatang pada umumnya, harimau itu enggak seperti itu. Yang namanya orang emosionalan, kemudian sifatnya seperti harimau, ngoten tok. Orang yang kemudian menjilat daripada ludahnya sendiri karena kemudian barang kayak begitu, ya seperti binatang yang mirip kayak begitu. Itu binatang apa gitu loh. Bukankah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179, insya Allah di sana diterangkan loh ini. Ono kalimat binatang loh, bukan saya ini, bukan hanya Hasan Al-Basri, tapi di dalam Al-Quran juga iya. Yang namanya manusia kemudian bentuknya seperti binatang itu disebut di sana.
Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sungguh aku Allah telah mempersediakan untuk isi daripada neraka jahanam. Katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan dari mereka itu adalah dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kula sampean kabeh berarti bangsa yang kedua, yaitu bangsa manusia. Siapa manusia-manusia yang dikatakan seperti lasaron nas kulluhum kalbahaim itu, seperti binatang itu? Maka kata Allah di dalam surat napa kalau wau? Nah, ayat piro? Tumben cerdas sampean. Biasanya wis lali gitu loh maksudnya. Maksudnya adalah siapa orang itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikasih hati. Hati itu di dalam bahasa penafsirannya bisa dikatakan kepandaian, dikasih kecerdasan, dikasih suatu ilmu eksak yang luar biasa, tetapi la yafqahuna biha, tidak untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, dibuat untuk angkara murka, menghalalkan segala cara untuk dirinya sendiri. Hati-hati. Adalah di sini. Masjid gak ono, Pak, ngono lho, masjid yang di sini kok ngono lho. Panjenengan iki suudon tok ae ngono lho maksudnya. Di masjid enggak ada. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Satu. Walahum ayun, dia punya mata tapi la yubsiruna biha. Dia tidak untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, enggak pernah dibuat baca Quran. Baca ataupun melihat sesuatu yang pas. Ngapunten. Ibu-ibu kira-kira setiap hari membaca Quran? Nggih, alhamdulillah. Saya percaya penjenengan maca bukan Quran aslinya WA. WA itu kan singkatan waosan Al-Qur'an, ngono lho maksudnya kayak gitu. Alhamdulillah. Bendino napa mboten? Bendino. Ayun. Ini indera yang luar biasa, utama untuk menuju surganya Allah. Penjenengan hati-hati. Saya punya tetangga, anaknya Yai Ahmad Isa, mulai dari perut itu sudah buta. Dalam perkembangannya loh, anak buta iso hafal Al-Quran 30 juz. Di desa saya ada itu. Lah kula penjenengan sami yang dikasih kesempurnaan bisa melihat alam, bisa melihat. Jangan sampai kemudian Al-Quran kita tinggalkan. Dengan indera kita, itu namanya mata yang dipergunakan untuk apa? Melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ini juga alam dilihat. Itu namanya ikro, baca. Jadi membaca, belajar dalam satu kapasitas menggunakan indera kita itu ada dua, yaitu kaunia dan tanzilia. Ya, sekarang kalau kaunia itu mata kita melihat semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk secara sempit membaca Al-Quran. Kalau tanzilia itu ansih membaca saja dengan apa yang kemudian diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya betul-betul tidak bisa diganggu gugat. Makanya sebagai orang Islam harus ikro, membaca daripada apa? Tanda kekuasaan Allah, atau bisa disampaikan ilmu teorinya ada di dalam Al-Quran. Makanya di sini kalau seandainya terusannya ayat tadi, surat Al-A'raf tadi, walahum adhanun la yasma'una biha, mereka juga dikalunai telinga, kuping, apa mana iki? Jare wong Jawa cuwer. Oh, nah cuwer ya. Dikasih, tapi la yasma'una biha, telinganya tidak dipergunakan mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah. Terusannya ayat sekarang, terusannya ayat. Ulaika kal an'am. Nah ini loh yang saya maksud, dalilnya ini Hasan Al-Basri. Ulaika kal, mereka itu seperti binatang-binatang ternak. Bu, napa Bu? Binatang ternak itu satu? Ya, dua? Tiga? Ya kayak begitu itu. Ya wujudu keadamihi, di dunianya akhirnya adanya dalam pandangan Allah seperti tidak adanya.
Namanya binatang kan sudah bebas gitu loh. Jangan sampai sekarang siapa yang menyampaikan ini? Gusti Allah. Makanya berterima kasihlah pada ulama sudah. Tapi ulama-ulama yang benar, ya ulama itu ya juga manusia. Akhirnya kemudian ada juga yang terpeleset titik-titik, ngoten loh. Ulama, ya namanya hidayah itu tidak harus diturunkan kepada seseorang yang kemudian pandai mengaji juga tidak. Saya punya teman, mohon maaf kan kata sebutkan namanya. Ngajinya pinter, tak suruh kemudian baca, masa tajwidnya juga luar biasa. Tapi karena hidayah, belum dapat hidayah, ya ngajinya nggak pernah, cuman tak tes saja itu tadi. Sholat juga nggak pernah. Ternyata meninggal juga lebih dulu dia, ya Masya Allah. Ini kadang-kadang nonggone hati, kira-kira ini ada di mana ya tempatnya nanti gitu. Masya Allah. Jadi hati-hati. Maka kemudian kula penjensami ya bisa disampaikan bahwasanya ulama ini harus kita juga hormati, karena kalau kita guru-guru kita tidak kita hormati, kita sendiri tidak bisa berderajat di sisi Allah. Sayyidina Ali itu derajatnya luar biasa dalam pandangan Allah maupun pandangan Rasulullah. Ali siapa? Ya benar, Ali bin Abi. Cok ngomong Ali Fauzi lo ya tak ketak sampai nono. Ali Ali bin Abi Thalib. Kata Ali nanggone ulama ibu begini, ana abdun man alamani walau harfan wahidan. Saya ini adalah hambanya seseorang yang mengajari saya. Alamani itu bisa dikatakan ya juga ulama yang mengajari kita. Walau harfan wahidan, walaupun satu huruf yang bermanfaat bagi kehidupannya. Ali itu tawadhu sudah. Nggak berani ngaco-ngaco ataupun penjenengan misalkan kayak tadi. Saya kesini jarene krono. Halo, hati-hati ku podo sampean gak tunduk nanggone guru nanti nama. Alamani walau harfan wahidan itu. Makanya kemudian akhirnya Rasulullah ada sebuah hadisnya, Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyu babua. Saya ini adalah gudang dan kotanya ilmu, dan Ali adalah pintunya ilmu dunia. Maka banyak para kerajaan yang kemudian iri nanggone Ali. Akhirnya kemudian apa? Yang namanya para raja-raja ini ngetes bener tak Ali itu ilmunya tinggi. Tapi nanti saya sampaikan itu ada di kitab Usfuriyah. Kitab Usfuriyah penjenengan waos. Nah, teori di dalam Ta'lim Muta'alim itu, Ta'lim Muta'alim itu kitab yang berhubungan dengan keilmuan, itu adalah banyak teorinya Sayyidina A. Mulanya sampean kalau punya anak, punya cucu, ojo dilepas. Jenengono namai ono aline. Ali itu artinya di atas, Bu. Ali itu artinya di atas. Makanya orang ali-ali itu pinter-pinter. Ojo sampean nyawang aku ta, sampean sangane cek iso mboten maksudnya ali. Tapi ali sing sodok ada itu loh maksudnya kayak. Terus itu adalah keseimbangan. Pun jamaah selanjutnya yang nomor berapa ini? 4. Jangan sampai ya kula penjelasan sami kok kemudian dinas seperti binatang, nggih, jangan sampai. Ini santapan rohani ini belum selesai, santapan jasmani ini wis metu. Makanya ya bener gak apa-apa wis sebagai perangsang, tapi ojo ini yang dijadikan satu-satunya apa? Tujuan. Yang tujuannya adalah menghilangkan kebodohan, mencari ilmu untuk apa? Pelita hidup kita. Selanjutnya yang nomor 4, walau sultan la ahlaka ba'dhum ba'dhan. Dan seandainya tidak ada pemerintahan, sultan itu artinya pemerintahan, Pak. Nonggone Surabaya sultan jarene wong soge. Ana wong soge jarene sultan. Nah, sultan itu adalah orang yang pemerintahan, gerbong pemerintahan itu loh. Kalau tidak ada pemerintahan, alhamdulillah, ku tahu apa yang kau mau.
Sudah tit ya, sudah 10 sampai 15 menit lagi karena ini adalah diperbolehkannya untuk sholat sama Rasulullah. Sekarang tak cepet no, soalnya sudah jelas titnya gitu loh. Walaulah sultan dan seandainya tidak ada pemerintahan, la ahlaka ba'duhum ba'don, maka la ahlaka itu artinya sungguh akan terjadi peperangan antara satu dengan yang lainnya. Perang, Pak. Makanya adanya pemerintahan itu untuk menetralisir. Ya boleh dikritik pemerintah, cuman persoalannya kalau tidak ada sudah pasti tidak ada aturan, sehingga kemudian akan terjadi perang horizontal. Wong-wong antara coba bisa dipersatukan dari Sabang sampai Merauke. Siapa itu? Adalah karena ada pemerintahan yang kuat. Ada di dalamnya juga tentara dan lain sebagainya yang memegang senjata sehingga tidak terjadi perang gitu loh, maksudnya kayak gitu. Maka perlu apa tidak berarti sultan? Perlu. No kampungku mari oleh ana wong dodol tambak, Bu. Pak, halo. Terus payu 50 M. Mendadak kaya dijeluk sultan. Enggak itu yang bener gitu loh. Sultan itu adalah pemerintahan. Iki lho sultan niku saiki apene nanggone ngono barang dirasani. Iki saya meluruskan saja. Mesti perang, Pak, kalau tidak ada pemerintahan. Maka kemudian birokrasi ataupun pemerintahan ini harus kuat di dalam satu konteks nilai kehidupan kita. Selanjutnya yang nomor 5 adalah walaulal hamqa la kharabatid dunya. Dan andaikan tidak ada orang bodoh, jadi orang bodoh ini loh, orang bodoh itu sungguh kata Hasan Al-Basri akan binasa yang namanya dunia. Jadi ada orang alim, ada orang bodoh. Ini pasangan apa mboten? Pasangan. Beda apa mbak? Pasangan bodoh sama alim. Beda, tapi pasangan. Bojone sampean wedok apa lanang? Wedok karo lanang beda napa mboten? Pasangan. Sandale sampean padha apa enggak? Padha beda. Satunya nengos ke kiri, satunya nengos. Tapi pasangan apa enggak? Pasangan. Bahasa Al-Qur'annya surat yang ke-36 ayat yang ke-36. Surat napa? Lah delok ta. Ngomongnya surat Gaden ngono, tak kendangana. Surat Yasin ayat yang 36 juga subhana maha suci Allah. Lihat, berbeda tapi pasangan. Subhanalladzi maha suci Allah alladzi yang khalaqal azwaja menciptakan berpasang-pasangan. Kullaha semuanya berpasang-pasangan. Ada orang bodoh, ada orang alim. Ada laki, ada perempuan itu tadi, ada langit, ada bumi itu pasangan. Mimma dari apa yang tumditul ardu dimunculkan sama Allah dari dalam bumi, wa min anfusihim dan dari jenis kita berbeda. Ada fungsinya masing-masing, ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru dan lain sebagainya di sini. Semuanya bekerja sesuai dengan porosnya, diperintah sama Allah sesuai dengan perintah. Tapi awakmu berbeda, pasangan loh yaitu salah satu tidak ada maka hancur kehidupan kita, betul ya? Tapi itu pasangan. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun dan dari makhluk yang kita tidak kelihatan seperti jenglot, gondoruwo dan lain sebagainya yang tidak kelihatan itu juga pasangan, ngoten lho. Tapi berbeda-beda. Dah, sudah. Dengan kalimat lain kalau nggak ono wong bodoh, maka tidak ada orang yang bisa dipanggil orang pinter. Jadi bodoh dan pinter itu adalah pasangan. Walaupun terakhir yang keenam, walaular rihu dan andaikan tidak ada iki sakjane ngono ya, tak nggo separuh-separuh ngono ya gak apa-apa lho. Meneh tak sampekno maneh sing separuh kas. Tapi ini karena just for you only. Ana just only gitu loh. Just for you maka tak kasihkan kabeh sudah obral. Dan andai kata tidak ada angin, ini loh, angin-angin, pokoknya gak angin lesus, pokoknya ada angin, ini ada angin, kita bisa hidup. La antana kulla syai', maka sungguh
segala sesuatu itu akan busuk oleh berkat mabengi kondangan jam 10 dikai sego digawa mulai gak diangin-angin kira-kira sekarang mambu busuk. Tapi yang dimaksud di sini ini adalah open management, di mana seseorang itu kalau seandainya jujur maka tidak ada kebusukan. Angin-angin loh maksudnya kayak gitu. Mempertanggungjawabkan kepada rakyat, mempertanggungjawabkan kepada siapa saja. Kalau diangin-anginkan semuanya itu akan clear. Tapi kalau disimpan maka kebusukan itu suatu ketika akan tercium, mambu. Kalau tidak diangin-anginkan itu mambu, itu saya yang dimaksud kayak begitu. Aku nerangno siji tok lho umpamane. Dengan jam yang sekian insya Allah bisa. Tapi berhubung penjenengan itu harus satu makalah yang saya baca, ya akhirnya nggak apa-apa. Sedikit-sedikit aja yang penting ngerti. Sampun. Makalah dari Hasan Basri, satu hikmah yang bisa diambil dari sebuah nilai kehidupan itu mesti pasangan, Pak. Maka tadi, andaikan tidak ada pengganti satu, maka bumi akan hancur. Tidak ada orang soleh, maka yang namanya orang toleh akan binasa. Tidak ada ulama, maka semuanya akan menjadi binatang. Masya Allah, rek. Aku kok tak jawab-jawab dewe sampai menggos-menggos. Tidak ada pemerintahan, maka akan terjadi perang horizontal. Tidak ada orang bodoh, binasa. Dunia ini binasa. Karena bodoh dan orang berilmu itu adalah ini. Yang terakhir tok enak, aku jaluk yang terakhir tok sampai nyantol gitu, apa mau? Pret. Tidak ada angin, semuanya nanti akan busuk gitu loh. Diangin-angin ternyata kudune pase menjenengan ini gak banyak-banyak saja nih dia. Wis telu ae sok nyimpulno paling 6 maute usianya wis kaya sakmene lalian kabeh. Ya wis. Aku iki akhirnya kemudian ngomong-ngomong dewe, takok-takok dewe, tak jawab-jawab dewe. Masya Allah, ngapunten sangat. Kurang 5 menit. Loh, iku mau apa iku mau. Kurang 5 menit, ayo. Siapa yang mau bertanya? Oh, nggih. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan orang sebelumnya seperti yang kita pahami sebagai seorang yang beriman. Apapun yang pasti terbaik. Apakah itu karena kita, pendidikan kita, atau kapasitas kita yang sama? Penjelasan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang salah pilih. Siapa yang ngomong salah pilih? Yang tadi ada apabila benar tetap berpahala yang salah tetap berpahala satu. Akhirnya kemudian yang kita ambil dalam pengajian ini tadi berarti berbeda itu boleh apa enggak? Karena itu adalah keniscayaan sunnatullah. Maka kalau kita meminus perbedaan itu dengan baik, panjenengan dapat rahmat. Al-ikhtilafu ummati rahmatun tadi loh. Jadi perbedaan itu dari kalangan umat saya itu adalah rahmat. Jadikan rahmat, ojo dijadikan laknat. Kemudian yang salah siapa? Ya terus-terusan gak mari-mariku gitu loh. Ini loh cerita ini sampai 5 tahun yang akan datang diungkit mana nanti ngoten loh. Pun lah sejarah bangsa kita ini adalah di mana mengedepankan nilai asa dan aso. Nenek moyang kita mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sekarang itu biarlah terjadi
di area-area ya tingkat warkop dan lain sebagainya, atau kula panjenengan sami habis pengajian menikah ngomong titik-titik ya gak apa-apa gitu loh. Tapi yang jelas pokoknya ojo diperuncing sampai kemudian akhirnya menjadi orang lain sakit. Ya ini yang saya maksud Bu nggih. Jadi mboten salah, mboten salah. Sing bener nilainya 2, sing salah pahalanya 1. Karena majelis ulama kita menganggap bahwa hajatan 5 tahunan ini adalah suatu kewajiban dan tidak ada yang mengharamkan. Ngoten tok wis. Lamongan gak ono ketheke, Pak. Omongan gak ono. Sampeyan tanggap terus aku gak mari-mari ngoten lho. Pun. Saya permisi juga langsung pas jam 6 saya harus khotbah nikah. Wis kata tudono engko jarene aku iki. Iki permisi maksudnya dongakno saya itu bisa diberi kekuatan gitu loh. Apa aku ngomong-ngomong masalah yang lain itu misalnya maksudnya adalah menonjol-nonjolkan juga enggak gitu loh maksudnya. Permisi. Ben tahu biasanya saya kan diajak bicara sama takmir-takmir ini. Nah, ini sik rodok rentan aku tak tinggal sing manfaat sing ono anune wae gitu loh. Ah, lho ngene jare Pak Jamil. Gak oleh. Dosa sampean. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya Allah ya Rabb, inna nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad antakfina syarra ma nakhafu wa nahdhar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli wizrin hufra wa likulli usrin yusra wa likulli dhikin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa likulli hajatin qadha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karim. Allahumma ij'al ya Allah baladana hadza Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.